Salam Indonesia. Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam, edisi Senin 28 April 2014. Serangkaian berita telah kami persiapkan, di antaranya Kompolnas hari ini mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk mempertanyakan tewasnya Azwar, pelaku kekerasan seksual di JIS. Dan Raja Dangdut Rhoma Irama mendesak PKB gelar Rakernas untuk menentukan siapa capres dan cawapres yang diusungnya. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Senin siang mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk mempertanyakan penyebab tewasnya Azwar, salah seorang pelaku kekerasan seksual terhadap siswa TK di Jakarta International School atau JIS. Kompolnas menduga ada kelalaian pihak penyidik yang membiarkan tersangka ke dalam toilet dan melakukan bunuh diri dengan meminum cairan pembersih ruangan yang berada di dalam toilet. Tewasnya Azwar, salah satu pelaku kekerasan seksual terhadap siswa TK di Jakarta International School atau JIS, menjadi perhatian Kompolnas. Senin siang Kompolnas mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk mempertanyakan penyebab tewasnya Azwar akibat bunuh diri di sela-sela pemeriksaannya. Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan menduga ada kelalaian pihak penyidik yang membiarkan tersangka ke dalam toilet dan melakukan bunuh diri dengan meminum cairan pembersih ruangan yang berada di dalam toilet. Pemantauan, apakah memang ada kelalaian dilakukan oleh petugas jaga di LP, di sel ya, Bu. Kita melihat itu, apakah memang ada seperti itu atau tidak. Makanya kami datang sini untuk melihat seberapa jauh misalnya kalau ada kelalaian yang dilakukan petugas piket, jika ada memang cairan di dalamnya, tetapi tentu saja kita harus lihat bagaimana masalahnya, sehingga kami pun dengan Pak Logan ada gambaran bagaimana sebetulnya pastinya. Kompolnas juga meminta kepada pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan pengawalan ketat saat memeriksa tersangka, apalagi Azwar diketahui merupakan saksi kunci yang bisa mengungkap lebih terang kasus pelecehan seksual terhadap anak di sekolah internasional tersebut. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Sementara itu pihak kepolisian membantah telah kecolongan terkait aksi bunuh diri yang dilakukan Azwar, pelaku kekerasan seksual di TK Jakarta International School atau JIS di rutan Mapolda Metro Jaya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto, kejadian ini di luar perkiraan polisi. Kalau bicara kedalaman pribadi mereka. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan tidak benar jika polisi dituding kecolongan terkait aksi bunuh diri yang dilakukan Azwar, pelaku kekerasan seksual di TK Jakarta International School atau JIS di rutan Mapolda Metro Jaya. Menurut Rikwanto, penahanan dan pengamanan terhadap yang bersangkutan sudah sesuai prosedur. Namun kejadian tersebut terjadi di luar perkiraan kepolisian. Bahkan Rikwanto menegaskan pihaknya melakukan penyelamatan sesuai standar operasional berupa pertolongan pertama di Bidokes dan mengirimnya ke Rumah Sakit Polri. Namun nyawa pelaku tidak tertolong. Prosedur standar sudah dilaksanakan. Dan memang itu kejadiannya memang terjadi begitu saja ya, di luar daripada perkiraan. Kalau soal prosedur SOP pengamanan sudah dilakukan, prosedur pertolongan juga sudah dilakukan, ya. Itu saja. Tapi memang keadaan tersangka yang meninggal dunia ini memang dalam keadaan yang tertekan, gitu, Pak. Mengingat kalau ya patut diduga namanya tersangka, kemudian melakukan perbuatan yang menurut masyarakat ya sangat tidak baik. Apalagi terakhir kita tidak tahu ya, terakhir baru tahu dia mau menikah. Ya itu mungkin kemungkinan yang bisa membuat dia tertekan. Diduga Azwar nekat bunuh diri lantaran malu menjadi salah satu tersangka dalam kasus kekerasan seksual ini. Aksi bunuh diri ini dilakukan Azwar saat izin ke kamar mandi saat diperiksa tim penyidik Polri. Kini tinggal 5 tersangka yang telah ditahan Polda Metro Jaya.
Kelimanya pun masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Polisi telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus kekerasan yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Utara yang menyebabkan salah satu mahasiswa junior Dimas Dikita Handoko tewas. Terkait hal tersebut, pihak penyidik dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan kepada staf pengajar terkait kekerasan yang dilakukan senior terhadap juniornya. Ya kalau bicara kedalaman pribadi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan 7 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Utara telah ditetapkan tersangka kasus kekerasan yang menyebabkan salah satu mahasiswa junior Dimas Dikita Handoko tewas. Ketujuh orang terbukti melakukan tindak kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa orang. Rikwanto mengungkapkan dalam waktu dekat pihak penyidik akan mendatangi pihak kampus terkait dengan kekerasan yang mengakibatkan salah seorang taruna pelayaran tingkat pertama meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan oleh seniornya. Menurut Rikwanto, staf pengajar dan pemilik kos di mana tempat dilakukannya kekerasan yang mengakibatkan tewasnya siswa STIP akan diperiksa. Kemudian dalam minggu ini juga penyidik akan memeriksa beberapa staf pengajar di sana dalam kaitan sistem yang berlaku di sekolah tersebut ya. Apakah masih seperti itu ya, apa memang diperbolehkan dan lain-lain. Sekarang masih dalam persiapan. Pak, ini kan kejadiannya kan di luar sekolah. Iya. Apakah ini nanti akan ada pemeriksaan juga dari pihak sekolah yang akan dipanggil polisi? Iya, minggu ini ya kita lakukan pemeriksaan terhadap beberapa pengajar dan staf di sana. Seperti diketahui, Dimas Dikita Handoko, seorang mahasiswa semester 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran tewas akibat mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh seniornya. Dimas tewas akibat mengalami pendarahan di tulang leher karena pukulan benda tumpul. Dalam kasus ini, 3 orang tersangka dikenakan pasal 353 ayat 2, sedangkan 351 ayat 1 4 orang dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Raja Dangdut Rhoma Irama mendesak PKB gelar Rakernas untuk menentukan siapa capres dan cawapres yang diusungnya. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.